tema pagi ini adalah apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Ini bukan masalah hanya menabur benih, bukan hanya menabur masalah keuangan, tetapi saya akan berbicara tentang perjanjian lama. Bagaimana seorang yang memberikan legacy yang tidak baik, apa yang diperbuat oleh seorang imam atau ayah, itu menjadi gambaran atas hidup anak-anaknya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Mari kita buka dengan cepat 2 Tawarikh pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. 2 Tawarikh pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya bacakan buat saudara. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan Yosafat. Yang ayat kedua, saudara-saudara, saudara-saudaranya, anak-anak Yosafat ialah Asyariah, Yehiel, Syaharia, Asariahu, Mikael, dan Sefakah. Mereka semua anak-anak Yosafat, raja Israel. Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian. Saudara garis bawahin, ayahnya memberikan legacy, banyak sekali pemberian berupa emas dan perak dan barang-barang berharga, juga kota-kota berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan raja diberikan kepada Yoram karena dialah anak sulungnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lihat kisah Yosafat. Yosafat adalah seorang raja yang takut akan Allah leluhurnya, yaitu Allah daripada Raja Daud. Yosafat menerima satu legacy yang baik daripada leluhurnya, tetapi yang menjadi masalah adalah Yosafat tidak mempersiapkan generasinya. Bapak Ibu, ada yang punya generasi, apa yang Anda persiapkan, apa yang Anda beri buat anak-anak saudara? Coba lihat ayat 3 ini berkata apa? Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian berupa emas dan perak dan barang-barang berharga, tetapi tidak ditinggalkan yang namanya iman. Tidak ditinggalkan yang namanya pengharapan. Tidak ditinggalkan yang namanya apa? Pelayanan. Penghormatan tidak. Saudara jangan anggap bahwa uang segala-galanya. Tidak. Uang bukan segala-galanya. Memang segala-galanya perlu uang. Uang tidak bisa mengatur kita, tetapi kita yang mengatur keuangan kita. Amin. Saudara punya kedudukan bagus, itu bagus. Saudara punya bisnis yang sukses, itu luar biasa. Anda mendapatkan pencapaian yang baik, itu dahsyat. Tapi dengar, dasar dari semua dasar adalah iman. Setuju dengan saya? Yang menjadi masalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, generasi yang berikutnya membuat apa yang dibangun oleh Yosafat itu hancur. Coba lihat sebentar apa yang terjadi di 2 Tawarikh pasal 18 ayat yang pertama. Yosafat selama hidupnya telah hidup menurut Daud leluhurnya, sehingga Yosafat jadi kaya dan sangat terhormat. Tetapi sangat disayangkan, Yosafat tidak mendidik dan tidak mengajarkan anaknya untuk hidup takut akan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi sudah dikasih Tuhan Yesus. Coba lihat 2 Tawarikh 18 ayat yang pertama. 2 Tawarikh 18 ayat pertama. Coba lihat, ini sesuatu yang mengagetkan, sesuatu yang mengenaskan. 2 Tawarikh 1:18 berkata demikian. Sabar sebentar. Haleluya. Ketika Yosafat kaya dan apa? Ayo kita baca bersama-sama. 3, 2 ya. Ketika Yosafat kaya dan sangat, terus ini letak masalahnya. Siapa Ahab? Bukankah Yosafat adalah seseorang yang takut akan Tuhan?
Bukankah Yosafat telah mendirikan pelayanannya, kerajaannya dengan pondasi-pondasi takut akan Allah Israel? Tetapi ketika dia kaya dan sangat terhormat, justru dia lengah. Justru dia ada di comfort zone. Pak, Bu, opa, oma, om, tante yang di rumah, terutama suami, dengan baik. Hati-hati ketika saudara mulai nyaman. Hati-hati ketika Anda mulai sukses. Hati-hati ketika Anda sudah mengelola keuangan yang banyak. Hati-hati kalau saudara sudah merasa paling benar. Yang setuju katakan amin. Ayo katakan bersama dengan saya, waspada. Sekali lagi katakan waspada. Yuk, yang setuju tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Menjadi besan berarti membangun hubungan. Bayangkan, Yosafat menyembah Allah Israel, sementara Ahab, jelas bukan? Siapa Ahab? Dia punya seorang istri yang namanya Isabel. Siapa yang disembah? Karena bangsa Israel telah dicondongkan hatinya kepada siapa? Para Baal. Hari ini mungkin kita tidak menyembah patung, tidak menyembah Baal, tapi ingat, kalau uang engkau anggap lebih penting daripada Tuhan, uang itu Baal. Kalau engkau menganggap kedudukan lebih penting daripada pelayanan, maaf, itu Baal. Kalau kesukaan Anda terhadap satu makanan melebihi jam-jam doamu, itu Baal. Yang setuju katakan amin. Coba deh lihat sekarang di media sosial. Orang lebih banyak upload makanan sedang makan daripada mengupload ketika ibadah. Kok gak ada yang bilang amin? Haleluya. Saya gak nyindir kok, cuma nabrak. Haleluya. Lebih sering kita foto-foto di mall daripada sedang foto pegang Alkitab. Betul tidak? Wah, betulnya lembut sekali ini. Haleluya. Nah, saudara, ini kasih Tuhan Yesus Kristus akibat Yosafat menjadi besan daripada apa? Ahab. Siapa yang dinikahkan saudara oleh Yosafat? Tidak ada yang lain kecuali anak sulungnya, yaitu Yoram. Hati-hati pilih jodoh. Anak-anak muda yang orang tuanya mulai yang punya anak gede-gede, hati-hati pilih jodoh. Betul? Jangan ketemu di busway, Tuhan kalau kau tidak mau jadilah enggak. God never granted chance. Tuhan tidak pernah buat sampah atas kita, tapi Tuhan berikan sesuatu yang takut akan Tuhan. Yang setuju dengan saya, tepuk tangan bagi Allah. Tepuk tangan lebih baik bagi Allah, kita katakan haleluya. Coba yuk kita baca dengan cepat. 2 Tawarikh pasal 21. 2 Tawarikh pasal 21 ayat yang ke-4. Apa yang dilakukan Yoram ketika dia sudah mulai menikah dengan anak Isabel? Ini yang pertama. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya, betul? Dan merasa dirinya apa? Sekali lagi kuat, sekali lagi kaya, sekali lagi apa? Mapan, sekali lagi apa? Diberkati. Makanya di banyak kesempatan dalam Back to the Bible, kalau saudara ikut acara ini, saya selalu katakan demikian. Banyak orang Kristen pandai meminta berkat kepada Tuhan, tidak salah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika saudara tidak bisa mengucap syukur dan mempertahankan berkat yang Tuhan berikan kepada saudara. Ayo, mana aminnya? Betul. Anda minta kaya tidak salah, karena Yohanes 10:10 berkata demikian. Aku datang kepadamu supaya kamu boleh hidup dan hidupmu berkelimpahan. Tidak masalah saudara kaya, tapi how to manage your blessing. Ya, sedikit katakan amin. Ya, apa yang dilakukan dia? Ia membunuh. Yoram membunuh. Siapa yang dibunuh? Dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pejabat apa? Saya percaya Yoram
punya tanggung jawab masing-masing. Keputusan imam dalam rumah tangga adalah tanggung jawab seorang suami. Yang setuju katakan amin. Saya percaya dasarnya apa? Yoram membunuh saudara? Iri. Dasarnya apa? Takut. Dasarnya apa? Khawatir. Jangan-jangan orang yang demikian adalah orang yang serakah. Ayo yang di rumah opa, tante, semua adik kakak dengar baik. Bilang kanan kirimu, jangan serakah. Balas begini, cukupkan apa yang ada padamu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Coba lihat yang berikutnya. Jadi yang pertama adalah Yoram membunuh semua saudara-saudaranya dan beberapa pembesar. Yang kedua, coba buka dengan cepat 2 Tawarik pasal 21 ayat ke-6 di bawahnya. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Saudara mungkin bingung, saudaraku. Siapa Yoram? Siapa Ahab? Siapa Ahab? Siapa Yosafat? Ahab itu raja Israel. Tetapi Yosafat, Yoram itu raja Yehuda. Yehuda dengan Israel berbeda. Saya gak cukup waktu untuk membahas ini. Nanti di Back to the Bible kita akan belajar ini. Amin. Karena semuanya ini ada hitungannya. Waktu adalah time. Haleluya. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Coba lihat yang ke-6. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Seperti yang dilakukan keluarga siapa? Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Betul? Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi yang kedua saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Karena tidak benarnya Yosafat memberikan apa? Warisan kepada Yoram. Yang kedua saya mencatat, hidup Yoram menurut kelakuan keluarga Isabel dan dia menjauhkan diri daripada Tuhan. Bu, pak, opa, oma, om, tante yang ada di rumah dengan baik. Kalau engkau sudah merasa mampu dan engkau menjauhkan diri persekutuan dengan Tuhan, maafkan saya, masalah waktu. Masalah waktu. Tuhan akan mundur dari saudara. Jangan pernah menepuk dada karena kekayaanmu. Jangan pernah menepuk dada karena prestasi dan pencapaian. Semuanya tidak kekal. Ingatlah, Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang pencemburu. Ingat, Allah yang saudara sembah adalah Tuhan yang tidak bisa dipermainkan. Ya, setuju katakan amin. Haleluya. Coba lihat saudara, hari-hari ini kejahatan luar biasa. Malah ada pembahasan begini, bolehkah seorang perempuan sekarang poliandri? Ini kan dunia terbalik-balik. Dunia jahat. Betul tidak? Poligami tidak boleh, di poliandri mau karena apa? Maksudnya apa ini? Saya berdoa ketika kita dikasih kesempatan hidup sampai hari ini, berikan sesuatu yang baik buat generasimu. Karena itu bekal untuk berperkenanan di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah. Haleluya. Yang ketiga, saudara catat dengan cepat. Yang ketiga, mari kita buka saudaraku 2 Tawarik pasal 21 ini ke 10b. Kita nggak ada dari situ. Dari 2 Tawarik 21 ayat 10b. Ayat 10b berkata demikian. 2 Tawarik 21 ayat 10b. Itu disebabkan karena ia telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyangnya. Amin. Amin. Yoram dengan sengaja meninggalkan Tuhan Allahnya. Karena apa? Pengaruh seorang istri. Kenapa dia pengaruh? Karena generasi sebelumnya adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Pak, Bu, dengan siapa kau bergaul? Dengan siapa kau membangun hubungan yang akrab seperti itu, saudara? Anda mungkin pendoa yang luar biasa, Anda mungkin pemuji yang luar biasa, tapi Anda terus bergaul dengan orang yang menyimpan kekhawatiran. Anda bergaul dengan orang yang benci kepada orang lain. Anda bergaul dengan orang yang suka ngomongin hamba Tuhan. Ingat, waktu saja terus jatuh berdosa yang sama. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin.
Anda tidak suka judi mungkin, Anda tidak suka main roulette, Anda tidak suka sesuatu yang membuat tidak bertanggung jawab atas keuangan, tapi Anda bangun persahabatan, seperti itulah Anda jadinya. Ada satu tulisan diberikan kepada saya. Tulisan itu begini: ke gereja kagak pernah, persembahan tidak pernah. Betul? Yang terakhir, menyembah tidak pernah, tapi cita-citanya masuk surga. Dijawab di bawahnya, memang lu punya kolega di surga. Haleluya. Bangun jam 11 siang, betul? Mabuk-mabukan, malas bekerja, tapi cita-citanya kaya. Rumusnya nggak ada. Haleluya. Ada amin? Yuk tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yuk kita melangkah lagi. 2 Tawarikh 21 ayat ke-11. Saya bacakan buat saudara. Lagi pula ia membuat bukit-bukit pengorbanan di gunung-gunung Yehuda. Ia membujuk, saudaraku, ia membujuk penduduk Yerusalem untuk berzina, dan ia menyesatkan apa? Yehuda. Ini yang disebut dosa berjamaah. Ini yang disebut dosa korporat. Kalau Anda dosa, ya buat aja sendiri, tidak usah ngajak-ngajak orang lain. Udah tidak ibadah, mempengaruhi orang lagi, dosanya numpuk. Ayo yang tadi katakan amin, jangan pura-pura ada. Haleluya. Udah tidak ibadah, tapi kerjanya apa? Iri hati. Betul kan? Apa isi yang kita andalkan? Coba dibuka dengan cepat. Sorry, nyamper sedikit ke ayat Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3 ayat 13 dan 14. Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat 13 dan 14. Boleh? Yakobus pasal 4. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kamu akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14. Kita baca bersama-sama ayat 14. 3, 2 ya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah? Terus. hidupmu ini sama seperti uang. Terus. Sedang saja Paham saudaraku? Kalau saudara sadar ayat ini menusuk hati kita, alasan apa kita tidak hidup berkenan saja di hadapan Tuhan? Haleluya. Kalau ayat ini saudara sadari menegur saudara, alasan apa kita tidak baik kepada semua orang? Amin. Kalau ayat ini saudara sadari, ini teguran Tuhan buat kita, alasan apa? Kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Sudah pandemi, bisnis gak maksimal, doa malas. Sudah COVID-19 kemarin sampai 3.200, dagang tidak maksimal. Oh haleluya, ibadah malas. Ini namanya apa? Saudara membangun kesengsaraan dan kegagalan. Betul tidak? Harusnya kalau kita sadar bahwa hidup kita tidak tahu apa esok yang terjadi, harusnya hari ini kita lakukan yang terbaik. Harusnya hari ini kita menyenangkan Tuhan. Harusnya hari ini kita rekonsiliasi. Harusnya hari ini kita sebarkan peace of shalom, sehingga hari esok kita percaya digenggam oleh Tuhan. Masa depan kita aman di dalam Tuhan. Bahkan kemenangan demi kemenangan, berjalan dengan Tuhan diberikan kekuatan atas kita. Yuk tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan amin. Akibatnya saudaraku, tadi kan Yoram sudah tahu apa yang dia tuai. Ayo dengan cepat. 2 Tawarikh 21:14. 2 Tawarikh 21:14. Saya bacakan buat saudara. Haleluya. Maka Tuhan akan mendatangkan apa? Tulah besar atas siapa? Terus anak-anakmu, terus siapa yang bikin buat dosa?
Yoram, siapa yang menanggung? Nah toh, rakyatnya, anak-anaknya. Yang jeleknya lagi apa? Istri-istrinya. Haleluya. Ayo kepala keluarga kita berpikir sebelum bertindak. Sebab efeknya, side efeknya itu kemana-mana. Amin. Kau amin. Haleluya. Dan Tuhan kirimkan tulah. Harusnya tulah ini diberikan hanya kepada Yoram. Saudara nanti cari pembanding 2 Tawarik pasal 26 satu pasal. Nanti ceritanya beda khotbahnya. Ada raja yang kuat, kaya raya luar biasa, tetapi yang dikutuk oleh Tuhan bukan rakyatnya, hanya rajanya. Tapi beda dengan kasus Yoram. Pak, Bu, Anda mungkin orang Kristen yang hebat dulu. Anda mungkin berdoa yang hebat dulu. Tapi karena pergumulan saudara mundur, ingat loh, efeknya bukan buat saudara saja. Efeknya buat anak-anakmu, efeknya buat pekerjaanmu, efeknya buat rakyatmu, efeknya buat apa masa depanmu. Jelas. Amin. Makanya saya dorong kawan-kawan, ayo bangkit dalam ibadah kul. Mungkin lewat Zoom, mungkin lewat WA group, atau apapun sarana yang ada tuh cukupkan kok. Tidak lagi alasan angkut, no, bisa online. Betul? Tapi tidak usah kali persoalan fisik, gampang ada bank tinggal transfer ke rekening gitu aja kok repot. Tidak usah punya alasan Pak. Tuhan sudah punya cara untuk memulihkan kita. Tepuk tangan bagi Allah. Tepuk tangan lebih baik bagi Allah kita. Ini yang dia tuai. Tuhan mendatangkan tulah yang besar atas rakyatnya, atas anaknya, istrinya, dan semua harta miliknya. Ini baru yang pertama. Coba lihat yang kedua. Coba lihat yang kedua. 2 Tawarik 21 ayat yang ke-18. 2 Tawarik 21:18. Coba lihat. Sesudah semuanya ini Tuhan menulahinya, artinya memberikan tulah kepada siapa? Yoram. Dengan apa? Penyakit usus yang tidak dapat sembuh. Saya nggak tahu ini apakah usus buntu, apakah ini kanker usus, apa usus bulat, atau usus apapun juga. Yang jelas sakitnya tidak sembuh. Sakit itu enak atau enggak? Betul? Itu baru sakit usus. Kalau udah sakitnya di sini, itu lebih tidak enak lagi. Haleluya. Makanya pujian lagu dangdut lebih baik sakit gigi daripada sakit. Nah iyalah, gigi bisa dicabut, kalau hati dicabut amsyong. Haleluya. Yoram mengalami satu tuaian. Bukan hanya dirinya tetapi rakyatnya juga. Makanya dibilang, bukan hanya engkau tuai, tetapi engkau panen. Jagung yang engkau tanam 1 biji, yang engkau tuai bukan 1 biji. Bisa 1 batang itu, bahkan 1 batang ada 2, isinya luar biasa. Saudara tanam biji mangga, ya saudara tuai bukan 1 biji mangga, tapi banyak mangga. Bahkan berulang-ulang. Hari ini saudara tabur kebencian, suatu ketika saudara akan tuai penolakan demi penolakan. Betul? Hari ini saudara tabur terus membicarakan orang, suatu ketika Anda akan hilang harga diri di banyak orang. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, apa yang dituai? Coba lihat 2 Tawarik 21 ayat yang ke-20. 2 Tawarik 21-20. Yoram berumur 32 tahun, berarti muda ya. Berumur 32 tahun. Pada waktu ia menjadi raja, dan selama berapa? 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan
tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di kota Daud. Tetapi di mana kekuatannya? Di mana kekayaannya? Di mana kehebatannya? Yoram yang memerintah 8 tahun sedang dikasih Tuhan Yesus Kristus, karena kedegilannya, karena dia meninggalkan Tuhan, karena dia arogan, karena dia basmi semua saudara dan pejabat Israel. Bukan hanya rakyat dan istri-istrinya yang dapat tulah, bukan hanya ususnya yang sakit tidak sembuh, tetapi matinya pun ditolak dan rakyatnya pun membencinya. Kenapa 3 hal dialami Yoram? Karena Yoram tabur sesuatu yang tidak baik. Paham saudaraku? Ayo saudara yang dikasih Tuhan, termasuk yang di rumah yang sedang live di Facebook ini. Waktu kita sudah tidak banyak lagi. Berlomba-lomba berbuat baik. Berlomba-lomba mencari perkenan Tuhan. Berlomba-lomba untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ayat terakhir saya janji, ayat terakhir. Buka Galatia 6 ayat 7. Galatia pasal 6 ayat 7. Haleluya. Galatia pasal 6 ayat 7 berkata demikian. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu akan apa? Saudara diberkati, puji Tuhan. Saudara dikasih kelimpahan, puji Tuhan. Tetapi kalau berkat yang saudara terima, saudara pakai hal-hal yang tidak baik, saudara pakai hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ingat Alkitab berkata apa? Tuhan adalah Allah yang tidak mau dipermainkan. Saudara mesti sadari bahwa berkat itu datang daripada Tuhan. Saudara mesti sadari segala sesuatunya datang daripada Tuhan. Dan ingat, pemberian Tuhan bukan untuk dipermainkan, tapi pemberian Tuhan untuk dipertanggungjawabkan. Yang mengerti setuju, tepuk tangan bagi Allah. Haleluya. Saya berdoa saudara, pandemi ini diizinkan terjadi, kita tidak bisa menghindari. Kita tidak bisa lari, kita tidak bisa menghindari pertemuan dengan orang lain. It is new normal. Anda hidup dengan norma-norma yang baru, termasuk cara ibadah kita, termasuk cara penyembahan kita, termasuk cara persembahan kita, dan termasuk cara kita menghadapi masalah. Saya melengkapi saudara hari ini. Mungkin terlalu keras khotbah ini, tapi saya berdoa firman ini tidak berhenti sampai dibicarakan, tapi firman ini menjadi hidup dan menghidupi kehidupan saudara. Pak, Bu, Opa, Oma, Om, Tante yang di rumah, lihat saya dengan baik. Jikalau engkau hidup di dalam Tuhan, tentu Tuhan Yesus, dan Yesus hidup di dalam Anda, maka mukjizat dan keajaiban pasti menjadi bagian mutlak atas hidup kita. Tugas kita cuma satu, taat. Amin. Tugas kita cuma satu, taat. Saudara lakukan ketaatan, Tuhan ada masalah. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah. Sampai mungkin berdiri.